Senja membentangkan selimut jingga di Cakrawala, sementara di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, dua sahabat karib sedang berbisik-bisik di bawah pohon beringin tua. Arin, seorang gadis kecil dengan rambut dikepang rapi dan mata cerah bintang, memegang sebuah buku tua bersampul beludru. Di sebelahnya, Leo, anak laki-laki yang lincah dengan topi petir yang selalu miring, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Buku ini milik nenek buyutku," bisik Arin, membalik halaman yang menguning. Ia bilang, "Ada jalan rahasia di balik air terjun batu hujan yang akan membawa kita ke negeri peri." Leo, yang biasanya skeptis, kali ini merasakan debaran aneh. "Peri yang punya sayap dan bisa membuat sihir?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar karena rasa takjub. "Tentu saja. Dan buku ini adalah petanya?" jawab Arin, matanya berbinar. "Katanya, di sana ada bunga kelelawar emas yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Kita bisa membawanya untuk ayahku." Ayah Arin memang sedang sakit keras. Tekad Arin untuk mencari bunga itu begitu kuat. Dan Leo, sebagai sahabat sejati, tidak mungkin meninggalkannya. Mereka berdua memutuskan untuk memulai petualangan mereka di keesokan harinya. Saat fajar pertama menyingsing, pagi hari, hutan menyambut mereka dengan aroma tanah basah dan kicauan burung. Arin dan Leo berjalan menyusuri sungai yang berkelok-kelok, mengikuti petunjuk samar yang ada di buku. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di depan air terjun batu hujan. Airnya jatuh dari tebing tinggi, menciptakan tirai kabut yang memancarkan pelangi kecil. "Bagaimana kita bisa lewat?" tanya Leo, menunjuk dinding tebing yang licin. Arin kembali membuka bukunya. "Dinding ini bukan batu, tapi nyanyian air. Sentuhlah hati air, dan ia akan membuka jalan." Mereka mencoba menyentuh dinding air terjun, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, Leo teringat, nyanyian air. Mungkin maksudnya suara. Ia mulai memukulkan dua batu kecil, menciptakan irama seperti hujan. Arin mengikutinya, menepuk-nepuk air di genangan kecil. Ketika irama mereka bersatu, keajaiban pun terjadi. Dinding air yang kokoh perlahan-lahan terbelah, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang dihiasi lumut berpendar. Tanpa ragu, Arin dan Leo melangkah masuk. Di ujung lorong, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah tempat yang tak bisa digambarkan. Pepohonan memiliki daun berwarna perak, dan bunga-bunga mengeluarkan cahaya lembut. Di udara, ratusan kunang-kunang raksasa melayang-layang, menyinari jalan setapak. "Ini, negeri peri," bisik Arin, takjub. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati jembatan yang terbuat dari akar pohon raksasa. Di bawahnya, sungai mengalirkan air berwarna biru cerah, di mana ikan-ikan bersisik emas berenang. Mereka juga bertemu makhluk-makhluk aneh, tupai bersayap kupu-kupu, dan burung-burung yang bisa berbicara. Tiba-tiba, mereka mendengar tangisan. Mereka menemukan seekor peri kecil yang sayapnya tersangkut di antara duri mawar liar. Arin segera menggunakan gunting kecilnya untuk memotong duri-duri itu. Sementara Leo menenangkan peri tersebut dengan senandung lembut. Peri itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Alara, sangat berterima kasih. "Kalian anak manusia yang baik hati," ucapnya. "Apa yang membawa kalian ke negeri kami?" Ketika Arin menjelaskan tentang ayahnya dan bunga kelelawar emas, Alara mengangguk sedih. "Bunga itu tumbuh di puncak Gunung Kaca, tempat yang sangat berbahaya. Banyak yang mencoba, tapi tidak ada yang berhasil. Kami harus mencoba," kata Arin tegas. "Ayahku bergantung pada bunga itu." Tergerak oleh ketulusan Arin, Alara memutuskan untuk membantu. Ia menciptakan bola cahaya yang akan memandu mereka melewati rintangan di Gunung Kaca. Perjalanan mendaki Gunung Kaca tidaklah mudah. Jalannya licin dan curam, angin berembus kencang. Namun, Arin dan Leo saling menguatkan. Mereka berpegangan tangan, menapaki setiap pijakan dengan hati-hati. Setelah perjuangan yang panjang, mereka akhirnya sampai di puncak. Di sana, di antara batu-batu kristal yang berkilaan, tumbuhlah bunga kelelawar emas. Kelopaknya memancarkan cahaya keemasan. Dengan tangan gemetar, Arin memetik bunga itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan harapan. Mereka tahu, petualangan ini belum berakhir, tapi rasa lelah mereka terbayar lunas. Ketika mereka turun,
Elara dan beberapa peri lain sudah menunggu. Mereka merayakan keberhasilan Narin dan Leo. Sebelum mereka kembali, Elara memberikan botol kecil berisi debu bintang untuk ayahmu. Katanya, ini akan membantunya pulih lebih cepat. Kembali ke desa. Ayah Arin perlahan pulih berkat bunga kelelawar emas dan debu bintang. Petualangan mereka menjadi rahasia indah yang hanya mereka berdua ketahui. Meskipun mereka tidak pernah kembali ke negeri peri, mereka tahu persahabatan sejati mereka adalah kunci yang membuka pintu keajaiban itu.